Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Jarin dan Kang Dimas di YouTube channelnya Inix Sino Bandung di Inix Tanya Jalan. Yuk sambil nanya sambil jalan. Jadi di segmen ini kita sudah kumpulin 5 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer Inix Sino Bandung. Dan kemudian akan kita jawab khususnya oleh Kang Dimas, instruktur dari Inix Sino Bandung. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Pak, saya ada rencana dipindahkan ke bagian data scientist. Kira-kira apa saya mulai belajar tentang data science memungkinkankah? Tapi basic saya bukan orang IT, dan boleh diinfokan poin-poin apa saja yang biasanya dipelajari? Oke, jadi misalnya kamu mau jadi seorang data scientist, tapi kamu belum punya basic ya. Bentar nih, ada startup dulu. Nuhun Pak. Nah, buat teman-teman nih kalau misalnya pengen belajar jadi Jadi data scientist, tapi belum punya background apa-apa nih. Oke, teman-teman perlu kenali dulu. Ya, seorang data scientist itu setidaknya mengenal 3 ilmu, bro. Jadi yang pertama itu ada ilmu programming, ya. Lalu ada ilmu datanya, sama ilmu statistik. Nah, 3 ilmu itu digabungin semuanya, gitu, ya. Nah, kenapa perlu ilmu programming nih? Oke, jadi gini ceritanya. Data-data yang namanya juga data scientist ya, gitu ya. Jadi ilmu data. Artinya apa nih? Artinya teman-teman akan mencoba mengelola ya atau memanfaatkan data yang ada supaya lebih bermanfaat, ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus kenal dulu data itu seperti apa, karakteristik data itu gimana, ya. Nah, kemudian dilanjut nih, teman-teman juga harus kenal programmingnya juga, gitu. Programming ya. Ya, nah programmingnya buat apa ya? Buat ngelola datanya itu, bro, gitu. Ya macam-macam sih, biasanya ada yang pakai Python, ya, ada yang pakai R, ya, macam-macam sebenarnya. Nah, yang ketiga, ini nggak kalah penting juga nih, ilmu statistik. Statistik ya. Betul. Nah, ya teman-teman perlu kenal juga algoritma apa saja sih yang cocok buat ngelola data kayak gini, ya. Gimana sih cara bikin misalnya segmentasi data, ya, bikin klasifikasi data, ya. Algoritma apa aja yang perlu dipelajari, ya, itu macam-macam. Nah, jadi secara nggak langsung nih data scientist perlu menggabungkan ketiga ilmu itu, gitu. Nah, awal mulanya kita bisa pakai Python deh. Kalau saran dari gue, ya, biasanya lebih cenderung mudah juga untuk dipelajari, ya, nggak terlalu rumit, ya. Nanti udah belajar basic atau Python fundamentalnya, baru nih ke Python data processingnya, gitu. Oke deh, kalau gitu udah cukup ya jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya berminat untuk memperdalam tentang desain. Yang harus saya pelajari UI design atau graphic design dulu ya? Kalau boleh tahu bedanya apa ya? Oh, UI design sama graphic design. Ya, graphic design. Oke, kalau sudut pandang gue sih, UI design sama graphic design tentu lebih luas graphic design, gitu. Mungkin UI design juga itu bagian dari graphic design, gitu. Ya. Kalau graphic design macam-macam, bro. Lu mau bangun rumah juga perlu dong pelajari itu, graphic desainnya, ya kan, arsitekturnya gimana, ya. Mau bangun jalan juga sama, perlu graphic desainnya. Nah, ada juga UI design nih, atau user interface design. Nah, poin tersebut atau UI design ini dia lebih cenderung fokus mempelajari gimana sih tata arsitektur user interface, ya, atau tampilan yang pertama mudah digunakan oleh usernya, yang enak dilihat mata atau eye-catching, ya. Terus ya lu juga gimana lah kalau misalnya pakai aplikasi, ya. Terus nyimpen teksnya, nyimpen buttonnya, kan semuanya pengennya enak gitu kan, gitu ya, betul. Ya harus user friendly, ya kan, harus
caching. Nah, fokus utamanya dari UI designer ke arah sana. Kalau graphic designer mungkin masih luas ya. Lebih Masih luas perlu lagi ya. di spesifikasiin lagi gitu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang harus diperhatikan dalam membangun sistem berbasis web? Apa aja yang perlu diperhatiin kalau mau bangun Sistem aplikasi ya, sistem Iya, berbasis mungkin. web. Yang pertama, fungsinya apa dulu? Fungsinya sistem tersebut buat apa sih gitu? harus tahu fungsinya dulu ya pertama Iya. itu. Emang mau mau bikin company profile kah? Atau transactional data lah, ya? Atau ya istilahnya OLTP ya, transaction processing, atau misalnya keperluannya buat ya macam-macam, memang buat online shop dan yang lain-lain. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu kebutuhannya buat apa. Kita ambil contoh buat online shop mungkin ya, yang umum. Kalau buat online shop sih ya banyak juga sih memang faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama dari sisi fitur dulu ya. Dari sisi fitur ini kita harus pastiin dong fitur apa saja sih yang nantinya bakal ada nih di sistem web ini. Misalnya ada fitur buat cari barang ya kan, Iya. ada fitur juga buat cek ongkir misalnya, ada fitur buat online payment ya. Kalau sekarang kan ya kita buka marketplace gitu kan, pembayaran semuanya udah otomatis semua ya. Iya. Gitu, nggak perlu transfer manual lagi ya. Terus cek ongkir juga sama, udah udah otomatis lah. Nah, artinya dari sisi fitur ini perlu diperhatikan. Yang kedua ya dari sisi user interface juga ini sangat menentukan juga gitu ya. Nah, sekarang kita bikin aplikasi canggih tapi tampilannya nggak bisa dinikmatin sama usernya, ngapain gitu kan? Cuma Nol besar ya. juga gitu. Nah, artinya apa nih, desain atau UI juga ini perlu diperhatikan ya. Yang ketiga, nah ini nggak kalah penting tapi sering diabaikan, dari sisi keamanan. Oke, keamanan. Gitu. Nah, sebuah sistem yang baik selain daripada fungsinya berjalan dengan baik, tampilannya juga enak dilihat, tapi sisi keamanan juga ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai nih data-datanya udah banyak, data-datanya krusial atau kritikal, terus bisa dicomot sama pihak yang nggak bertanggung jawab, sama hacker bro gitu ya, atau macam-macam lah. Nah, jadi dari sisi keamanan juga perlu diperhatikan. Yang keempat, performance ya. Performance kayak gimana nih ya, sistem yang kita punya atau aplikasi yang kita punya ini ya seenggaknya harus high availability dong. Iya, ya kan? Betul. Pengen bisa diakses 24 jam kali 7 hari kali 365 hari ya kan, nggak ada tutupnya gitu. Ya, nah ini juga faktor yang perlu diperhatikan. Gimana caranya ya, kita perlu kalkulasi secara baik performa servernya ya, kemudian performa infrastrukturnya, memorinya, database-nya, macam-macam gitu. Banyak juga ya, berarti ada 5 poin berarti ya tadi tuh. Oke, siap. Sekarang lanjut ke pertanyaan keempat. Bahasa pemrograman apa yang paling ramah untuk digunakan pemula? Nah, ini subjektif lagi nih gue ini. Subjektif ya. Banyak sih sebenarnya kalau ngebahas bahasa pemrograman buat pemula ya. Ngoding Ya, kali ya, ngoding gitu Nah, maksudnya. ya. Jadi coding beginner ya gitu ya. Kalau ngambil simple Python sih. Python tuh simple banget, pendek banget gitu. Cuma kadang yang ada di pikiran orang-orang tuh, wah kalau belajar Python tuh susah banget gitu. Padahal enggak juga Padahal gitu. itu praktiknya lebih mudah ya pakai Python tuh. Iya, lebih lebih Simple. ringkas gitu, lebih singkat. Nah, tapi kalau misalnya ngejarnya dari sisi popularitas, mungkin ya gue suggest PHP deh. Ya, memang PHP sama Python lebih panjang PHP sih sebenarnya. Cuma karena lebih populer jadi seolah-olah kayak gampang gitu. Oke. Karena banyak yang pakai itu jadi Banyak mungkin yang pakai, tutorialnya banyak. banyak tutorialnya ya. Ya, oke, siap. Gitu deh kalau menurut gue ya. Nah, oke. Nih, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima. Basic skill apa yang harus dimiliki sistem admin dan trainingnya apa? Sistem admin.
lagi tergantung dari apa namanya, dari platform yang dipakai gitu. Ya mungkin sebagian apa namanya, sebagian perusahaan atau sebagian orang ada yang pakai apa ya, ada kubunya open source. Kalau disebutnya apa, lebih senang nyebutnya kubu open source nih, yang pakai Linux kayak gitu ya. Iya. Ya teman-teman bisa juga pelajari tuh Linux fundamental ya, Linux advance ya, Linux security nantinya. Jadi ada tahapan-tahapannya juga bro gitu. Dari Linux ya, Linuxnya macam-macam. Tapi biasanya yang populer sih kalau nggak CentOS ya Ubuntu gitu. Dua itu sih yang paling apa namanya, yang paling populer ya. Paling populer Ubuntu ya. Ubuntu atau CentOS. Tapi ada juga nih kubu sebelah. Ya, Microsoft Base. Nah, kalau teman-teman yang apa namanya, yang memang pakai Microsoft Base ya mungkin bisa juga pelajari apa namanya, Windows Server ya. Installing Windows Server itu gimana, terus ngatur apa namanya, storage di Windows Server itu gimana, terus apa lagi ya, networking di Windows Server gimana ya, kayak gitu sih biasanya gitu bro. Jadi itu ya jawabannya. Nah itu tuh udah cuma segini doang. Udah, itu cuma 5 pertanyaan yang sering ditanyain customer Inixino Bandung, dan udah dipecahin nih oleh sama Kang Dimas. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan segudang pertanyaan mengenai dunia IT, boleh komen di bawah ya. Ntar kita adain lagi nih Inix Tanya Jalan. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ya. Thank you. Lagi. Apa nih? Tetap taati prokes. Oke. Jangan lupa pakai masker, oke? Kita lanjut lagi musiknya.